Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Artika dengan NIM G00259096 dengan dari kelompok B4. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan anatomi blok 1.3 sistem pencernaan dan metabolisme. Oke. Nah, seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan murfisanya tuh positif. Ada jelaskan yang pertama tuh jelaskan mengenai saluran sekresi vesika vilea. Terus yang kedua, apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni major serta otot-otot penyusunnya. Terus sebutkan nama kelainan vesikavelia beserta gejalanya. Nah, jadi di vesikavelia ini eh, alur dari saluran sekresi vesikavelianya itu yang pertama tuh ada di empedu. Nah, di empedu tuh diproduksi secara terus-menerus oleh hepatosit di hepar. Terus kemudian di hepatosit dia tuh mengalirkan empedu ke kanalikuli biliaris. Kemudian menuju ductus interlobularis sampai ke ductus hepaticus dexter dan sinister. Kedua ductus bergabung membentuk ductus hepaticus communis. Pada kondisi tidak ada makanan dalam duodenum, sphincter Oddi menutup. Dia tuh menyebabkan empedu mengalir ke arah ductus cysticus lalu masuk ke vesika vilea. Di dalam vesika vilea akan terjadinya tuh air diserap, empedu dibuat lebih pekat 10 kali lipat. Saat makanan berlemak masuk ke duodenum, akan menyebabkan duodenum mengeluarkan hormon CCK atau cholecystokinin. Akan menyebabkan vesika vela berkontraksi, sphincter direlaksasi, lalu empedu akhirnya mengalir melalui ductus cysticus ke ductus coelodochus, lalu ke papilla duodeni major, lalu baru ke duodenumnya. Nah, fungsi dari empedu sendiri, dia tuh mengemulsikan lemak, terus membantu absorpsi vitamin A, D, E, K, atau biasanya disebut vitamin AD. Nah, terus lanjut di otot yang mengelilingi papila duodeni major, yaitu ada otot sphincter Oddi. Nah, otot sphincter Oddi bukan hanya satu cincin otot, tapi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, sphincter ductus choledochi. Nah, dia tuh fungsinya mengontrol aliran empedu dari ductus choledochus. Yang kedua, sphincter ductus pancreaticus. Nah, dia tuh fungsinya mengontrol aliran enzim pankreas. Terus yang ketiga ada sphincter ambulae hepatopancreatica atau sphincter ambula vater. Nah, dia tuh fungsinya mengontrol ruang gabungan antara empedu dan enzim pankreas sebelum masuk duodenum. Fungsi penting klinisnya pada saat lambung kosong, sphincter Oddi menutup, lalu mencegah empedu masuk ke duodenum, lalu mencegah reflux isi usus ke saluran empedu. Terus ada gangguan fungsi sphincter Oddi dapat menyebabkan nyeri, obstruksi, dan kolestatis. Lanjut ke kelainan vesikavelea dan gejalanya. Jadi yang pertama tuh ada kolelitiasis atau biasanya disebut batu empedu. Nah, batunya tuh terbentuk dari kolesterol atau pigmen bilirubin. Nah, faktor resikonya ketika perempuan dia tuh perempuan biasanya tuh perempuan terus orang gendut. Nah, gejalanya tuh biasanya nyeri setelah makan berlemak, mual muntah, kolik biliar atau biasa nyeri hilang timbul. Nah, terus yang kedua ada kolekisitis, radang kandung empedu.
Biasanya akibat batu yang menyebar ductus cysticus. Nah, dia tuh menyebabkan distensi, inflamasi, infeksi. Nah, gejalanya biasanya tuh nyeri konstan, demam, leukositis, perfusion positif. Nah, saat perut ditekan pada RQ atau right upper quadrant dan pasien menarik napas akan terjadi nyeri hebat menyebabkan pasien berhenti inspirasi. Terus yang ketiga ada koledokolitiasis. Nah, dia tuh batu masuk ke ductus koledokus. Gejala khasnya yaitu nyeri RQ, urin gelap seperti teh, terus feses pucat, kulit dan mata kuning atau biasa yang disebut ikterus. Nah, akhir kondisi beratnya yaitu kolangitis. Nah, dia tuh infeksi pada saluran empedu, trias sarkot. Dia tuh nyeri RQ atau right upper quadrant, terus ikterus, terus ada yang terakhir itu demam. Nah, kaitan kasus dengan klinisnya yaitu eh, ketika pasien makan sate kambing kebanyakan. Nah, dia tuh kan tinggi lemak. Nah, dia tuh akan merangsang kontraksi vesika velea. Nah, terjadi bila ada sumbatan batu, dia tuh menyebabkan nyeri RQ atau right upper quadrant dan murfisan akhirnya positif dan konsisten dengan kolesistitis akut. Selebihnya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.